Coba deh bayangin, apa jadinya kalau simbol kekuasaan, misalnya mobil mewah seorang pejabat, tiba-tiba dikasih misi yang sama sekali baru. Gimana kalau kendaraan yang dulunya melambangkan jarak, justru diubah buat menjangkau mereka yang paling butuh? Oke, kita mulai ceritanya dari sebuah Mercedes-Benz. Tapi ini bukan sembarang Mercy ya. Ini tuh tadinya mobil dinas Gubernur Jawa Barat. Sebuah mobil yang seharusnya akan jadi simbol pelayanan publik. Tapi faktanya, mobil gede ini ya, lebih seringnya cuma diem aja di gedung sate. Padahal biaya perawatannya jalan terus, pajaknya juga mesti dibayar. Terus manfaatnya buat publik, wah hampir nggak ada. Ini nih masalah klasik banget kan, aset negara yang mahal tapi nggak kepake. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Daripada mobil ini cuma jadi pajangan mahal, muncul satu ide yang, wah, transformatif banget. Gimana kalau mobil ini, yang tadinya cuma buat satu orang, sekarang bisa melayani ribuan orang? Dan ide ini tuh dasarnya simple tapi kuat banget. Setiap barang negara itu harus ada manfaatnya. Cuma satu kalimat ini, tapi ini yang mengubah segalanya. Dari aset yang diem, jadi alat pelayanan yang super aktif. Coba deh lihat perbedaannya, bener-bener drastis. Dari yang tadinya ngelayanin satu pejabat, sekarang buat ribuan warga. Dari yang cuma parkir cantik di pusat pemerintahan, sekarang malah warawiri ke desa-desa terpencil. Dan yang paling penting ya, dari yang cuma simbol status, jadi alat buat, ya ampun, nyelamatin nyawa. Oke, sekarang kita intip dalamnya yuk. Apa sih yang bikin mobil ini istimewa banget? Kita lihat nih, peralatan medis canggih apa aja yang dijejelin di dalam bekas mobil mewah ini. Ini jelas bukan ambulans biasa. Coba lihat nih isinya. Ada EKG buat jantung, ada monitor buat ngecek kesehatan janin, USG-nya juga spek tinggi, bahkan ada defibrilator buat kasus henti jantung. Wah, ini sih bener-bener kayak rumah sakit yang bisa jalan-jalan. Nih, kita ambil satu contoh ya, monitor janin. Bayangin deh, alat ini bisa datang ke desa-desa, meriksa ibu hamil, dan bisa tahu dari awal kalau ada kondisi gawat darurat sama janinnya. Ini benar-benar ngubah alat teknis jadi pahlawan penyelamat buat ibu dan bayi. Nah, jadi intinya gini, mobil ini bisa ngasih diagnosis penting buat masalah jantung secara langsung dimanapun lokasinya. Coba bayangin, ada orang di daerah terpencil tiba-tiba ngerasa sakit dada. Bantuan canggih kayak gini bisa langsung datang ke mereka. Itu kan sebuah game changer. Dan ini tuh bukan omong kosong loh. Dengan semua peralatan tadi, mobil ini disebut-sebut sebagai layanan kesehatan keliling paling lengkap yang pernah ada di Indonesia. Ini benar-benar nentuin standar baru dalam pelayanan kesehatan yang proaktif. Tapi tunggu dulu. Ternyata Mercy canggih ini bukan satu-satunya. Ini tuh cuma bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih gede. Sebuah inisiatif strategis yang nunjukin kalau ini bukan sekedar proyek buat cari muka doang. Jadi ternyata ada total 5 unit kayak gini. Bayangin, bukan cuma 1, tapi 5. Ini udah bukan satu mobil lagi namanya, tapi sebuah armada. Dan dengan 5 unit, jangkauannya kan jadi jauh lebih luas. Dampaknya juga berkali-kali lipat. Dan ternyata lagi, armada ini isinya nggak cuma 5 mobil yang sama. Ada unit yang canggih itu, ada ambulans ICU mini, ada ambulans transportasi biasa, bahkan ada klinik gigi keliling. Gila kan? Ini benar-benar sistem yang terkoordinasi, yang dirancang buat macam-macam kebutuhan kesehatan. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, setiap unit ini bakal ditempatin di kantor-kantor wilayah buat aktif keliling nyamperin warga. Ini kan cara pikir yang beda banget soal layanan kesehatan. Bukan lagi kita nunggu pasien datang ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya yang proaktif datang langsung ke warga. Nah, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Gimana semua ini nyambung ke sebuah revolusi kesehatan yang lebih gede lagi di Jawa Barat. Soalnya ini bukan cuma soal mobil loh. Jadi ternyata ada strategi dasar dengan 3 pilar utama. Nah, klinik keliling ini baru pilar yang pertama. Yang kedua, ningkatin kualitas rumah sakit daerah. Dan yang ketiga, ini yang paling ambisius menurut saya, yaitu ngebangun jaringan helipad. Tujuan helipadnya ini juga jelas banget, buat nembus hambatan geografis. Jadi bisa buat ngangkut pasien darurat, nerbangin dokter spesialis ke daerah yang butuh, dan yang paling penting nih, ada penekanan kalau helikopternya itu buat pasien dan dokter, bukan buat pejabat. Keren kan? Lagi-lagi fokusnya ke pelayanan publik. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini tuh soal tata kelola yang cerdas. Duitnya mungkin terbatas, tapi karena dipakainya strategis dan tepat sasaran, hasilnya bisa luar biasa. Menjadi provinsi yang serba ada itu bukan karena duitnya banyak, tapi karena cara pakainya yang pintar. Semua cerita ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Kisah ambulans Mercy ini kan salah satu jawaban yang super kreatif. Tapi ini juga sekaligus nantang kita semua buat mikir lebih jauh, apa lagi ya yang bisa kita lakuin?
Gimana caranya kita bisa ngubah lebih banyak lagi aset negara yang nganggur jadi alat pelayanan yang benar-benar dirasain manfaatnya sama publik. Kali ini, kita lihat transformasi unik sebuah mobil dinas di Jawa Barat. Intinya begini, bukan lagi untuk pejabat, tapi untuk rakyat biasa. Jadi, gimana ceritanya sebuah Mercedes-Benz bisa jadi rumah sakit berjalan yang canggih? Lihat deh perubahannya. Dari mobil VIP, sekarang jadi ambulans penyelamat jiwa. Kenapa diubah? Ya, karena mobil ini dulunya sering nganggur dan cuma makan biaya. Prinsipnya simpel banget. Setiap aset negara harus ada gunanya buat publik. Hasilnya? Wow, sebuah klinik berjalan dengan teknologi super canggih di dalamnya. Ada mesin EKG, jadi bisa langsung cek kondisi jantung orang dewasa di tempat. Buat ibu hamil, ada monitor janin, penting banget buat deteksi masalah sejak dini. Bahkan ada defibrilator, alat penyelamat jiwa kalau ada yang henti jantung. Dan yang ini keren, ada USG spek tinggi dari Amerika buat lihat organ dalam. Katanya sih, ini kendaraan kesehatan keliling paling lengkap se-Indonesia. Tapi, ceritanya nggak berhenti di satu ambulans sini aja loh. Ternyata, total ada 5 unit klinik keliling baru dalam program ini. Jadi ini satu armada lengkap. Ada yang super canggih, ada yang biasa, bahkan ada buat gigi. Tiap wilayah jadi punya rumah sakit berjalannya sendiri. Keren kan? Dan ini semua baru langkah awal dari sebuah visi yang jauh lebih besar. Rencananya, nanti bakal ada helipad dan dokter spesialis bisa diantar lewat udara. Jadi, mobil mewah ini jadi simbol inovasi pemerintahan yang mikirin rakyatnya. Kira-kira aset publik apa lagi ya yang bisa diubah fungsinya buat kita semua?